Bah. Tunggu aja ntar Oholiba nanti masuk. Habis Oholiba, lihat aja nanti. Ini gue ganti thumbnail. Viralkan, ternyata Bang Juma adalah ciptaan Yesus. Gue ganti thumbnail ya. Selamat malam. Selamat Ya, malam. malam Bang YZ. Usul. Juma. Jumpa semua. Gimana Bang? Gimana? Dan Bang Zuma. Juma. Iya, gimana Bang? Anda tahu bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan bangsa Israel? Buset dah. Iya, tahu. Kisah para Rasul 13:23. Seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, Tuhan telah mengutus, Tuhan membangkitkan juru selamat untuk mereka, yaitu Yesus Kristus. Mana tertulis Yesus diutus untuk juru selamat bagi Romawi Kristen? Ada nggak? Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya. Betul, betul. Terus? Bentar dulu satu-satu dulu, bro. Iya, saya tanya terus. Bentar, ya. Ketika ada seorang perempuan dari Samaria, dari kaum Arab. Dari Samarinda. Bentar dulu. Kalimantan dong. Jadi waktu mujizat kesembuhan kepada Yesus, apa kata Yesus Samarinda kepada Balikpapan ya? perempuan itu Samaria dari kaum Arab? Tidak bagus dibuang makanan anaknya kepada anjing. Oh, pintar sekali. Bentar dulu. Yesus itu menegaskan kepada perempuan Arab itu bahwasanya dia datang hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Perempuan Arab. Israel itu Perempuan Arab. Itu dia tidak. Perempuan Arab. Ini dari asal kampung saya orang. Ini yang baru betul bikin kitab sendiri nih. Baca. Ini bikin kitab sendiri. Lucu nih. Ada itu. Ketika seorang Samaria dari Kanaan, Samaria, kita mujizat kesembuhan anaknya kepada Yesus. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu dari Kanaan itu bahwasanya tidak bagus dibuang makanan anak-anaknya untuk anak-anaknya kepada anjing. Tahu kan? Iya tahu. Sudah tahu maksud Yesus itu. Iya tahu. Siapa yang dianggap anjing di situ dan dianggap babi? Bangsa Israel, kalau di luar Bani Israel itu seperti kaum Arab, dia tidak nggak ada Arab di situ, nggak ada Arab. Kanaan itu dari mana itu? Kanaan dari mana itu? Kanaan itu kalau tanah Kanaan itu apa menurutmu? Wilayah Kanaan itu di mana? Kaum Arab itu. Kau Arab ya? Kau Malasa. Itu tertulis di mana, Bang? Tertulis di mana, Bang? Apanya? Itu yang disebut babi itu tertulis di mana? Bentar, saya cari dulu. Iya. Matius 7 itu dong pala Cordoba. Ya udahlah kan saya yang dimaksud orang munafik di situ siapa? Orang munafik. Bentar. Yang dimaksud. Enggak tanya dulu kan. Yang dimaksud orang munafik itu siapa di situ? Bentar. Siapa? Ya. Bentar. Ini Matius 15 bukan 7. Matius 7 yang kau maksud itu, yang kau maksud Matius 15 itu nomor 23 24. Itu wanita Samaria. Itu enggak dianggap babi di situ. Anak bau. Matius 15 itu dianggap gogok, bukan dianggap babi. Kalau yang dianggap babi itu Matius 7 nomor 6. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Maksudnya jangan kau ajarkan Injil di luar Bani Israel. Karena akan diinjak, karena mereka ini bersifat babi. Orang yang makan babi yang dimaksud ini. Orang yang makan anjing yang dimaksud. Nah sekarang siapa yang makan babi, siapa yang makan anjing? Dompala Cordoba. Kablama. Kristen. Kalian itu Bung, sadarlah. Kalau Matius 15 nomor 23 sampai nomor 24 itu, kalau kau baca harusnya kau malu.
ternyata Yesus di luar Yahudi meskipun percaya kepada dia masa itu dianggap gogo. Jangan jelas itu, baca-baca itu ini. Matius 15 ayat 24. Nah itu aku saya kepada domba-domba yang hilang itu dari kalau umat itu lain Israel. lagi, Bung. Tetapi Makanya Yesus belajar. tidak patut mengambil Sebelum kau roti yang naik ke sini disediakan belajar bagi dulu. anak-anaknya dan meletakkannya Jangan kau kepada dipermalukan anjing. sama teman-teman ini. Teman-teman ini lebih paham Bible daripada ente. Goblok nih YZ ini. Samaria dibilang Arab. Samaria itu di tepi barat Israel yang penduduknya dari keturunan Efraim. Samaria itu orang Yahudi asli tapi mereka tidak menerima kitab selain 5 Taurat. Selain Ya, kitab itu orang Samaria. Perempuan dari Kanaan disebut anjing. Aneh kau. Samaria. Lebih baik kau pergi Samarinda, bro. Di sana banyak lowongan kerja. Bro, Ya, lebih baik kau orang pergi Samaria Samarinda. itu Anjing. Ya. Diam, diam. mereka itu sekte Yahudi. Itu Injil yang menegaskan itu, firman Tuhan itu, bukan kami yang mengatakan itu. Firman Jadi Tuhan. Anda tidak Saya berhak cuma kalau protes kau Daripada kau ngoceh di sini, Samaria lebih baik kau kok pergi Arab. Samarinda jadi tukang batu di sana banyak bangunan. Ada saudara aku di sana buka proyek, mau nggak ke Samarinda? Di sana ada proyek, cium batu bara. itu sudah ditegaskan itu. Nggak ada kamu di situ ya, jemaah. Jangan Anda mengklaim Yesus adalah manusia. Untuk apa? Tidak ada gunanya sama kau itu. Kau bilang manusia, kau bilang apa? Ya terus apa hubungannya Yesus dengan orang Kristen? Kutanya dulu, apa hubungannya Yesus dengan orang Kristen? Apa hubungannya? Kristen Secara adalah data, coba. pengikut ajaran Kristus. Secara data Yesus coba Kristus. kau tunjukkan kepada saya hubungannya Yesus dan Kristen apa? Secara data mana? Tunjukkan. Tuhan tidak pernah mendirikan namanya agama. Agama itu yang didirikan adalah para pengikutnya. Ditanya apa Tuhan hubungannya tidak pernah Yesus dengan mendirikan sebuah Kristen? agama, tidak pernah mendirikan agama. Tuhan Iya, tidak pernah oke. mendirikan agama. Dengan demikian Anda sudah menggugurkan agama Kristen. Sekarang tolong tunjukkan hubungannya Yesus dan Kristen itu apa? Pingin saya tahu. Yahudi itu dibentuk oleh kelompok. Apa? Ngomong apa? Saya nak orang Yahudi. Yang saya tanya hubungan Yesus dengan Kristen itu apa? Satu dalil aja, satu aja. Pingin kali Kristen saya adalah tahu. pengikut Kristus. Itu artinya dari bahasa Itu klaim kamu. Itu klaim kamu. Yang saya tanya klaimnya Yesus mana tentang Kristen? Tunjukkan ke saya. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan tidak pernah Saya mendirikan tidak agama. tanya Sejak Tuhan dari mendirikan dulu agama atau tidak. Dengan demikian Anda sudah menggugurkan agama Anda sendiri karena dari Kristen dulu itu baik agama. dari para Sekarang begini, Bung. Tolong kau tunjukkan hubungannya Yesus dengan Kristen. Tuhan Coba. tidak, hubungannya adalah kami adalah pengikut ajarannya Yesus Itu Kristus. klaim kamu. Saya tidak tanya kamunya. Apakah Yang saya kalian tanya klaim? Yesus. Yang saya tanya Yesus. Saya tidak tanya kamu. Apa hubungan Yesus? Itu loh yang kutanya. Tuhan tidak Apa pernah hubungan mendirikan Yesus? agama. Enggak, bukan masalah agama. Apa hubungan Yesus dengan orang Yesus Kristen? tidak mendirikan agama Kristen, bukan. Oke, jangan Juga Yahweh agamanya, tidak jangan pernah agamanya, orangnya. Apa hubungan Yesus dengan orang Kristen? Hubungannya adalah kami adalah pengikut ajaran murid-murid Yesus itu. Itu klaimnya Apa mereka beritakan kamu. Injil, ya? Itu klaimnya kamu. Oke, kalau kamu mengaku kalian adalah murid-murid Yesus, saya tanya, apakah murid-murid Yesus makan babi? Jawab. Makan babi lah, makan babi. Hah? Makan Siapa babi. murid Yesus? Siapa nama murid Yesus yang makan babi di Yerusalem pada saat itu? Siapa orang Yerusalem? Orang Yahudi makan babi siapa? Tunjukkan. Tidak ada memang itu ditulis. Iya. Tetapi karena Yesus bentar. Orang. Lebih baik kau pergi kali sumur. Saya bilang tadi, lebih baik kau pergi kali sumur. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Yesus dikelilingi orang-orang suci, orang-orang kudus yang tidak makan babi. Yesus dikelilingi oleh orang-orang bersunat. Coba kau tunjukkan kepada saya, siapa nama murid Yesus yang tidak bersunat? Ada hubungan sama Yesus, nggak ada. Udah. Loh,
Saya bukan umatnya. Saya tidak ada pernah hubunganmu, mengaku nggak ada muridnya. hubunganmu. Kamu itu yang mengaku Kristen, pengikut Yesus katanya. Nggak ada hubungan Dia sama siapa Yesus. Udah. nama murid Yesus? Satu aja. Siapa nama murid Yesus yang tidak bersunat? Ya, siapa? Satu aja. Coba. Nggak ada hubungan Yesus sama kamu, nggak ada itu. Fix itu ya. Sakit ente. Turunin. Sakit juga ente. yang Sakit. mau berhubungan sama dia. Sakit. Turunin ya, nggak sanggup kamu lawan saya kan Bima? Nggak sanggup kan? Turunin ya. ente. Tak ada hubungannya Sanggup, Kristen sama Ria dengan Arab. Yesus. Nggak ada hubungannya. Justru kalau Anda sehat ya, Anda sehat nih. Anda hidup 2000 tahun jaraknya dengan Yesus. Iman Anda itu belum seberapa dibandingkan dengan wanita Samaria. Belum apa-apa. Orang Samaria, wanita Samaria itu datang berseru-seru kemudian, kasihanilah aku wahai Tuhan, anak Daud. Ini bertemu langsung dengan Yesus loh. Bertemu langsung, bercakap langsung dengan Yesus. Tapi apa kata Yesus kemudian? Sama sekali Yesus itu tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, kemudian kepada wanita itu, dan dia katakan apa? Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan cara berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wanita Samaria dicuekin. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari Indonesia? Bukan. Lalu dari mana? Dari Israel. Kalian orang Israel? Hah? Tetapi perempuan Kanaan ini kemudian datang mendekati dan sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Seorang perempuan minta tolong, anaknya dalam kerasukan setan, sangat menderita. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan itu, wanita yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, bersungut-sungut, bersujud kepada Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anakku sangat menderita. Apa jawabannya? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata Yesus. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Ini masih dalam keadaan bersujud ini. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus mengatakan apa? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dimaksud iman di sini? Orang Kanaan mengaku bahwa mereka adalah anjing. Orang Kanaan mengaku pemakan sampah. Yesus tepuk tangan. Hore, imanmu benar ibu, imanmu besar. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Akibat dia mengaku anjing, akibat dia mengaku pemakan sampah, dia dikatakan Yesus imanmu besar. Apa akibatnya? Anaknya sembuh. Nah, ini orang sesaman Yesus dibilang pemakan sampah. Sesaman Yesus dibilang anjing. Imannya besar, tapi dia mengiyakan ibu itu anjing. Dia mengiyakan ibu itu pemakan sampah. Bagaimana dengan Anda yang 2000 tahun hidup setelah Yesus? Makan babi, tidak bersunat, menuhankan Yesus, ibadah minggu. Apakah kira-kira Yesus mengatakan kepada kalian? Penyesat, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda ingin membahas tentang kekristenan secara totalitas, menurut pengajaran Yesus, saya ajarin. Anda baca Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 36. Itu Yesus tamatkan tentang Kristen. Tentang penyaliban pun Yesus bahas di situ. Orang-orang yang percaya kepada penyaliban, kata Yesus, adalah keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Pelajarin itu wahai saudaraku Kristen. Matius 23 nomor 2 sampai nomor 36. Kalau ada hal yang mengganjal dan Anda mengatakan Bang Suma salah, besok hari di mana saya ada di Komal Anda naik. Bang Suma,
pertanggungjawabkan ucapanmu. Matius 23, Anda menuduh itu membahas tentang Kristen. Kalau Anda betul dan bisa mengalahkan Bang Suma secara argumentasi, secara logika berdasarkan Matius 23, saya tutup akun saya dan saya pilih menjadi bintang film saja. Gak usah jadi apologet lagi. Kalian semua menjadi saksi. Kalau ada orang Kristen yang mampu untuk keluar dari lingkaran dan cengkraman Matius 23, bahwa Kristen disebut sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Itu tantangan dari saya. Jangan Al-Quran. Kalau Al-Quran sangat pedih, kasihan kalian. Cukup Bible. Bible yang akan mengulas dan mengeluarkan isi perutnya sendiri, mengatakan bahwa kalian adalah hasil dari makar itu sendiri. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu sangat menyedihkan sebenarnya, dan saya tidak tega untuk mengulas itu. Bahkan di dalam Al-Quran, kenapa Kristen itu terkutuk? Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 78. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang kalian? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan mereka selalu melampaui batas. Ini stempel dari Al-Quran di jidat kalian orang Kristen. Nih, jadi jangan coba-coba membahas Al-Quran tentang kalian. Pedih. Mending bahas Matius 23, nomor 2 sampai nomor 36, yang membahas tentang kekristenan. Anda tamat di sana. Bahwa yang dibahas Yesus, yang disindir Yesus, yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 23, tak lain dan tak bukan adalah aniteng. Pelajari itu. Saya kasih waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Kalau Anda sudah paham, naik ke Komal di mana ada Bang Suma. Saya akan pertanggungjawabkan dan saya berani bertaruh. Kalau dalil-dalil Matius 23 digenapi oleh Kristen. Siapapun Anda yang mau belajar, yuk mari kita diskusi. Pelan-pelan, santai, dengan irama yang menyegarkan, mengenakkan di kuping, tanpa hujat menghujat. Naik, kita diskusi baik-baik. Jangan pakai Quran, kasihan kalian. Pakai Bible. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah membalas dari Bible itu sendiri. Oke, saya kira begitu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam intinya. Parah kali dah. Lanjut teman-teman sekalian. Parah. Tadi saya sarankan anak itu lebih baik kau pergi Samarinda, gali sumur, di sana banyak proyek daripada ke Samaria. Samarinda dibilang Arab itu, Ustaz Handi, yang saya bingung. Setahu saya Samaria itu adalah orang Israel itu sendiri dari suku Lewi, Manasya dan Efraim. Ya kan, dia di tepi barat loh petanya, tepatnya di mereka. Cuman bedanya mereka tidak seperti Yahudi pada umumnya yang percaya kepada kitab-kitab selain Pentatuk, yaitu kitab para nabi, kitab Mazmur. Ya, kalau Samaria tidak, mereka hanya meyakini bahwa hanya kitab Pentatuk sajalah yang mereka perlu yakini. Dan kalau mau beribadah ke Gunung Gerisim, mereka mensucikan Gunung Gerisim, tidak mensucikan gunung dekat kota Yerusalem, dan tidak menganggap Yerusalem